Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Adi Bajuanda dan NPM 233510674 dari kelas B. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai UAS pembelajaran mesin, di mana saya menggunakan dataset leukemia detection 3. Detection pada dataset 3. Nah, notebook ini berisi proses mulai dari import library, data cleaning, ADA, pemodelan decision tree, dan random forest, hingga evaluasi model. Nah, pada tahap pertama kita akan mengimport library-nya, di mana yang dibutuhkan selama library yaitu proses pengerjaan proyek. Library ini seperti Pandas dan NumPy eh, digunakan untuk mengelola data. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi, sedangkan Skikit ini digunakan untuk proses mendata dan selanjutnya membangun model machine learning dan juga melakukan evaluasi hasil model. Nah, eh, selanjutnya untuk dataset ini, saya membaca dataset leukemia detection ini menggunakan Pandas. Karena file CSV menggunakan tanda titik koma sebagai pemisah data, saya menambahkan parameter parameter shape ini agar dataset dapat terbaca dengan benar. Setelah itu, saya menampilkan beberapa data pertama untuk memastikan dataset berhasil dimuat. Nah, di sini didapatkan hasil outputnya yaitu BBC dengan angka 8.0 untuk nolnya, 9.0 untuk empatnya, eh, juga selanjutnya ada RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC-nya, dan dengan diagnosisnya healthy semua. Nah, setelah library yang saya jalankan ini, selanjutnya untuk memahami dataset. Nah, pada tahap ini saya melihat informasi dataset seperti jumlah data, jumlah kolom, tipe data, dan statistik deskriptifnya. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dataset sebelum masuk ke tahap pengelolaan data. Nah, untuk outputnya, nah di sini didapat dengan indeksnya 80 entries, 0 ke 79 kolom, dengan total kolomnya 8 biji. Kolom pertamanya itu adalah BBC, yang kedua RBC, yang ketiga HGB, yang keempat MCV, yang kelima MCH, yang keenam MCHC, yang ketujuh PLC, dan yang ke-8 diagnosis. Nah, dengan di sini juga menampilkan tipe datanya, di mana untuk kolom pertama itu float 64, kedua float 64, dan juga seterusnya. Nah, ini bentuk diagramnya dengan WBC pada kon 76.000 dengan max 26.000, 950.000. Nah, selanjutnya pada data cleaning. Nah, pada proses data cleaning ini saya membersihkan nama kolom, mengubah simbol tanda tanya ini menjadi missing value, mengubah tipe data menjadi numeric. Nah, di mana mengisi nilai yang kosong menggunakan rata-rata serta merapikan label diagnosis agar dapat digunakan dalam proses machine learning. Nah, di sini kita sudah didapatkan outputnya di mana data tipenya yaitu integer 64. Di sini juga saya menyamarkan penulisan label pada kolom diagnosis agar tidak terjadi perbedaan saat proses pelatihan model. Nah, selanjutnya ada encoding label, di mana eh, karena model machine learning hanya dapat memproses data numerik, maka saya mengubah label diagnosis menjadi bentuk angka menggunakan label encoder, di mana healthy diubah menjadi 0 dan leukemia menjadi 1. Nah, di sini didapati eh, semuanya per 5 kolom ini
didapati untuk diagnosisnya healthy. Karena healthy diubah menjadi 0 dan leukemia menjadi 1. Sini semuanya berarti healthy. Nah, selanjutnya untuk EDA-nya atau exploratory data analysis-nya. Nah, di sini terdapat grafiknya. Hmm. Histogram pertama digunakan untuk melihat penyebaran nilai pada setiap fitur, sehingga nilai pada setiap fitur dapat mengetahui karakteristik masing-masing atribut. Di sini ada dua atribut, yaitu healthy dan leukemia. Ya, presentasinya sama. Selanjutnya ada box plotnya. Di sini ada 7 7 diagram yang bernama WBC, RCB, HGB, dan sampai PLT. Dan diagnosisnya tidak ada. Nah, box plot ini digunakan untuk melihat apakah terdapat nilai yang menyimpang atau outlier pada setiap variabel. Nah, ini untuk split data. Ini pada sel ini saya memisahkan data menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80 banding 20. Data latih yang saya gunakan membangun model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model. Lanjut ke decision tree-nya. Nah, model pertama yang saya gunakan adalah decision tree. Setelah model dilatih menggunakan data training, saya melakukan prediksi pada data testing. Eh, Selanjutnya, saya menghitung nilai akurasi dan menampilkan klasifikasi reward untuk mengetahui performa model. Nah, di sini didapati akurasinya 0,9375, di mana pada presisi healthy-nya 0,89 dan leukemia-nya 1,00 dengan recall-nya pada healthy 1,00 dan leukemia-nya 0,88. Pada F1 skornya untuk healthy didapati 0,94 dan leukemianya 0,93 dan untuk support keduanya sama dengan akurasi makro average-nya 0,94 dengan weight average-nya 0,94 dan untuk seterusnya maka sama. Nah, ini untuk diagramnya. Nah, pada tahap ini dibangun model pertama menggunakan algoritma decision tree, sehingga model dapat menentukan apakah data termasuk ke dalam kategori healthy atau leukemia. Composition ini digunakan untuk melihat jumlah prediksi yang benar maupun yang salah. Dari hasil ini saya dapat mengetahui seberapa baik model decision tree dalam melakukan klasifikasi. Berarti di sini didapatkan model yang terbaik uh, yaitu healthy. Nah, selanjutnya ada random forest model kedua yang saya gunakan, di mana algoritma ini merupakan pengembangan dari decision tree karena menggunakan banyak pohon keputusan sehingga hasil prediksinya umum lebih stabil dan memiliki akurasi yang lebih baik. Nah, di sini didapati akurasinya 1,00 dengan positionnya pada healthy yaitu 1,00, recall-nya 1,00, F1-nya 1,00 dan begitu juga uh, dengan leukemia-nya sama, maka maka grafik menunjukkan dengan warna yang sama. Berarti berarti akurasinya benar-benar sama antara leukemia dan healthy-nya. Saya juga dilakukan oleh random forest dan membandingkannya dengan decision tree. Selanjutnya, ROC curve. Pada tahap ini saya menggunakan ROC curve untuk
evaluasi kemampuan model dalam membedakan data healthy dan leukemia. Nah, semakin besar nilai AUC-nya ini yang diperoleh, maka semakin baik performa model dalam melakukan klasifikasi. Nah, di sini grafik menunjukkan naik atau stang ke atas. Nah, selanjutnya ada fitur importance. Nah, fitur ini yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi menggunakan fitur importance dari random forest. Fitur ini dengan nilai importance yang lebih tinggi berarti memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan model. Nah, di sini ada 7, 7 tadi dengan importance-nya pada BBC itu 0,335880, MCH-nya 182.682. Nah, di sini sudah diurutkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, di sini data menunjukkan untuk BBC yang paling tinggi. Ini bentuk grafiknya. Di sini juga melihatkan grafik BBC-nya dan HGB-nya yang paling rendah. Maka didapat hasilnya yang paling tinggi yaitu BBC dan yang paling rendah yaitu HGB. Itulah bentuk perbandingannya. Selanjutnya, perbandingan model. Nah, pada bagian ini, saya membandingkan performa decision tree dan random forest menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, dari hasil tersebut, saya dapat menentukan model yang memiliki performa yang baik. Nah, selanjutnya, prediksi data baru. Menguji model menggunakan data baru. Nah, setelah model terbaik diperoleh, saya melakukan pengujian menggunakan data baru. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa model dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dan selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, mulai dari proses pembersihan data, analisis pembangunan model, hingga evaluasi, eh, didapatkan hasil yang terbaik. Dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma mampu melakukan klasifikasi terhadap dataset leukemia. Model terbaik ditentukan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh, sehingga dapat dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk angkanya decision tree di sini mendapati angka 0,9375 dengan random forest 1,0. Maka model terbaik adalah random forest. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proyek evaluasi akhir semester mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pengerjaan maupun penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.